Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan pengajian Kiai Al-Ustadz Abdul Rauf bin Sirajuddin di channel Surga 234. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bagaimana Ustadz kalau setiap kita berbuat kebaikan kemudian dijadikan status di HP-nya, tapi dengan tujuan agar diikuti oleh orang lain dengan niatan untuk bukan pamer? Bagaimana dengan ayat wa amma binikmati rabbika fahaddits? Baik, Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Menyikapi ketika atau hukumnya ketika orang itu pasang status saat itu sedang berada di samping Ka'bah, ya, normalnya saat itu sedang dalam majelis taklim, saat itu sedang Quran, dipasang dalam status. Kenapa ya status itu tidak ada yang ketika saat orang berbuat maksiat ya? Yang dipasang status itu mesti yang toat, yang toat, yang toat, yang toat. Gak ono nggih sing mboten toat dipasang status iki. Nggih. Pertama, ibadah itu tidak sekedar dilihat zahirnya saja. Karena ibadah itu hubungan antara hamba dengan Allah melalui maksud dan tujuan alias niat. Kenapa fulan bin fulan ini masang statusnya gambar ini atau foto ini saat itu dia sedang tawaf, sedang haji, sedang ada di majelis taklim, dipasang di statusnya? Apa maksud dan tujuannya? Tujuannya tidak ada lain kecuali untuk syiar. Untuk nopo? Syiar. Kalau seandainya mau tausiah ya nunggu jadi ustadz sih gitu. Kalau seandainya mau jadi ini tuh pokoknya perjalanannya agak jauh, tapi dengan status itu setiap orang yang punya kontak nama kita akan lihat, sehingga barokai masang status sing sae maka orang berdatangan hadir majelis taklim. Nah, terus kembali kepada niat masing-masing. Salah orang mengatakan riya, pamer, koyo pangeran ae. Di grup nih dipasang ini, tujuannya kembali kepada Allah, kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau memang niatnya dan tujuannya itu tidak ada yang kecuali untuk ajak-ajak kebaikan,
Nggih. Memang sangat dianjurkan ajak-ajak yang namanya kebaikan, baik itu ada yang melalui tausiah dan ceramahnya, ada yang melalui tulisannya, ada yang melalui doanya, ada yang melalui pasang-pasang status. Nah, ini tujuannya. Oke. Yang kedua, ini mboten gampang loh, Pak. Mboten gampang loh. Mboten gampang angel, mboten gampang. Lho nggih. Mungkin pertama kali, keduanya, ketiganya, lho niku nggih. Tapi tetap kembali kepada pertama, maksud dan tujuan adalah untuk menarik balighu anni walau ayah, ajaklah manusia itu untuk mendekat kepada Tuhannya walaupun dengan satu ayat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tadi disampaikan hadis Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalian itu kalau punya nikmat tolong hadis, ngertos hadis, woro-woro, sebarkan, syiarkan. Jadi menyebarkan, mensyiarkan itu tujuannya mboten riak tapi mensyukuri nikmat. Seperti ngeten iki difoto kemudian disebarkan teng media sosial. Tujuannya mboten riak, tujuannya iki lho wong Islam. Inilah kami orang mukmin. Satu agama, satu bendera, tujuannya untuk mensyiarkan kalimat la ilaha illallah. Untuk nyaingi mereka kadang-kadang orang di luar maksiat tuh, bangga Pak dengan maksiatnya. Melakukan kemungkaran, bangga dengan kemungkarannya, di-share di grup-grup. Apakah salah bagi orang yang merasa dirinya bangga atas nikmat akhirat yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang ketiga, niki paling penak Pak, golek amal jariyah paling penak. Jenengan saumpama badhe woro-woro door to door, assalamualaikum, mengki wonten pengajian bagus salam, assalamualaikum, ngambil waktu berapa menit, berapa jam, berapa per rumah-rumah niki tembe tengen bagus salam, engko durung nggone BK-nya belum di. Alhamdulillah ada grup namanya grup majelis ya, yang belum gabung monggo gabung. Pun di-share nge-share tok niki lho, kalau diniati aja pahala orang yang masuk ke dalam masjid dapat yang nge-share pertama. Lho ngoten. Nggih. Baru kaya napa? Nge-share tok. Wonten plang cagak 100 meter Masjid Babus Salam. Sapa sing nulis Pak? Ono sing nulis mriki? Setiap orang datang ke sini golek masjid. Waduh, iya ketinggalan ini masjid mana? Dulu 100 meter setelah ini ada Masjid Babus. Dia gak melok bangun masjid, cuma masang pelang tok. Masang apa? Pelang. Bangun masjid gak? Urun gak? Cuma urun apa? Urun papan, itu pun sepedole nyileh namanya. Sepedole 100 meter ini loh. Barokah menunjukkan jalan melalui pelang itu, maka menjadi asbab orang beribadah kepada Allah. Ad-dallu 'alal khairi kafaili. Jelas hadisnya, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang mengerjakan itu kebaikan. Dan makna ad-dallu yang menunjukkan kebaikan itu tidak harus melalui WA, melalui grup, tidak harus. Bisa menggunakan dengan dana, bisa menggunakan dengan uang, bisa menggunakan dengan kehadiran, bisa menggunakan dengan share-share di grup dan lain sebagainya. Kafaili, seperti orang yang mengerjakan. Yang datang 10 ya pahalanya seperti orang 10. Yang datang berapa nih? Tambah kata saat pelebaran masjid. Wis sedanten orang tersebut akan mendapatkan walaupun sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya ibadah itu kembali kepada niatnya antara dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sing disimpen loh nih amale bisa juga kecolongan loh Pak, karena ujubnya, karena merasanya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Terus niku nggih ada yang nomor 2 buatan niku nggih dan mari mencekam pun setengah nggih monggo terakhir.
Jika ada pernyataan saya yang salah mohon dikoreksi, Pak. Nggih. Di dalam surat Al-Hajj ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu kalau kita konversi dengan waktu dunia adalah 1000 tahun. Secara matematis kita bisa hitung, andai kata umur kita itu kurang lebih 63 tahun seperti umur Rasulullah, berarti bisa kita hitung secara matematis 63/1000 kalikan satu hari kalikan 24 jam. Artinya umur 63 tahun waktu dunia kalau kita konversi menjadi waktu akhirat kurang lebih 1,5 titik-titik jam. Nah, ini saya hubungkan dengan hikmah tadi. Jangan menunda kesempatan. Lah, umur kita yang 63 tahun kalau kita konversi dengan waktu akhirat yang hanya 1,5 jam, artinya waktu kesempatan kita itu hanya untuk 1,5 jam. Dan waktu 1,5 jam itu akan menentukan nasib kita di akhirat, yang nanti selamanya di akhirat kita ada di dalam surga atau di dalam neraka. Nah, begini Ustaz, pertanyaannya, waktu yang 1,5 jam itu, ini mungkin saya salah berlogika, tapi kita mohon saran. Waktu yang 1,5 jam yang sangat-sangat pendek. Kalau kita berpikir positif, betapa luar biasanya kebaikan Allah. Kamu itu tak uji 1,5 jam, tapi kamu tak kasih nikmat yang selamanya di surga. Ini mohon saran, mohon penjelasan, mohon yang membuat kita semakin semangat untuk memanfaatkan waktu 1,5 jam tadi yang diberi kesempatan Allah untuk meraih kesuksesan yang selamanya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dengan akhirat otomatis beda. Jangankan antara akhirat dengan dunia. Di antara langit yang pertama, langit yang kedua, langit sampai ke-7 masih ada luang lingkup dunia saja, masih beda kok jangkauan antara di udara dengan antara di angkasa dengan di udara. Sebelum saya jawab, Rasul alaihi salatu wassalam itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang waktu duhur. Wahai Jibril, apakah duhur sudah masuk? Dijawab, belum, sudah. Kenapa? Belum, sudah. La, na'am. Dereng, sudah. Jarak antara dereng dengan sudah itu kalau di angkasa sana jarak berapa ribu kilo. Apalagi ini terkait urusan dunia kalian akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita fokus terhadap waktu selama kita hidup di dunia. Karena keberadaan kita untuk memanfaatkan waktu di dunia itu akan berpotensi untuk waktu di akhirat. Panjang atau endaknya tergantung bagaimana kita menyikapi waktu di dunia. Betul sini dengan sampai akhir, memang satu hari itu ibarat seperti 1000 tahun. Satu hari Pak, 1000 tahun berarti berapa tadi? Berapa persen? 63? Enggak sampai berapa persen? Ini sampai wonten keterangane nggih. Orang-orang yang kaya raya, wong sing sugih iku masuk surga nih zuhur, wong fakir subuh pagi. Apa? Yadkhulul jannata al fuqara qabla al aghniya bi khamsatin ya'am. Orang-orang kaya itu masuk surga didahului oleh orang-orang fakir, selisihnya 500 tahun dan itu separuh hari, gitu. Nah, jadi kalau diumpamakan pagi wong fakir mlebu swarga, wong sing sugih zuhur. Setengah hari itu 500 tahun. Mudah-mudahan dunia kita berkah manfaat. Nah, kemudian ada keterangan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala,
ketika dihisab oleh Allah Ta'ala itu lebih ringan waktunya daripada sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, jenengan yang sholat 2 rakaat itu ngambil berapa menit? Tergantung misalnya diwaca Yasin Waqiah ya suwe. Dikon diwaca Qul huwallahu ahad nggih cepet. 2 rakaat saking cepetnya loh. Tadi keterangan, iya, keterangan semacam itu ditujukan bagi orang-orang yang memang tidak mempunyai bekal di dunia, atau mungkin yang ribet ngurusi urusan dunia sampai meninggalkan yang namanya kewajiban, sehingga hisabnya itu mendetil, sehingga diperpanjang oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu, kesempatan, harta, maka bisa lebih cepat daripada sholat yang namanya 2 rakaat. Seperti keterangan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti di akhirat orang akan lari ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan temannya, ketemu dengan kerabatnya. Ini siapa ini? Orang yang di sana nggak memiliki bekal. Kalau orang yang di dunia punya bekal, kumpul bareng-bareng, insya Allah siji mlebu swarga, kabeh lu mlebu swarga, wong podo-podo dikiri, podo-podo jamaah. Lho ngoten, ilal jannati zumaro, masuk surga niku berkelompok. Nggih. Sanjange jamaah kula diconten, pokoke nek awak dhewe jare-jare ini gak mlebu swarga ya kok nggeret sak turuk umum. Kok enak. Nggih, terus kita akan katut kepada orang-orang soleh. Kita datang di sini apa? Mengikuti jejaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengikuti jejaknya Maulid Berjanji, mengikuti jejaknya Imam Ibnu Athaillah Sekandari yang mereka sudah masuk minaso. Nah, kita insya Allah katut. Wallahu taala a'lam. Terus kesimpulannya, kita fokus dengan waktu selama kita hidup di dunia. Kalau satu tasbih betul-betul kita kondisikan dari sekian tasbih selama kita hidup di dunia, kok diterima oleh Allah Ta'ala, mengambil pinten Pak? Maca subhanallah, ambil pinten? Gak ada 1 menit, detik, kok diterima? Cukup iki tok, ini sudah cukup untuk mengangkat dan mengkondisikan kita untuk mendapatkan pintu rahmatnya Allah Subhanahu. Bagaimana 10, 20 dan seterusnya. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah. Mari kita tutup doa dan Ustaz Abu Amar, Abu Fauzi. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman.